warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali saya Dana Aprilia bisa menjumpai Anda kembali dalam program Bincang Tokoh. Seperti biasa pemirsa, Bincang Tokoh selalu menghadirkan tokoh-tokoh yang inspiratif dan pastinya mempunyai manfaat yang luar biasa bagi masyarakat. Kali ini saya ajak Anda bertemu dengan sosok yang cantik sekali. Nah, Anda pasti penasaran siapakah dia? Nah, beliau adalah orang nomor 1 di Probolinggo. Langsung saja kita sapa Ibu Tantri Bupati Probolinggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Dana. Aduh, cantik sekali kan pemirsa. Seorang bupati, seorang ibu begitu ya, yang cantik sekali begitu. Bu Tantri, Iya. apa kegiatannya sekarang ini? Untuk hari ini khusus saya menunggu kedatangan Mbak Dana Wow. dan teman-teman dari Anda. Terima kasih sekali sudah diterima begitu ya. Pemirsa pun pastinya juga senang begitu bisa diterima begitu. Bu Tantri, menjadi penasaran bagi saya, mungkin juga masyarakat Jawa Timur begitu ya. Seorang bupati perempuan begitu ya. Ini pasti tidak mudah. Tapi jangan deh kita ngobrol ke sana dulu. Saya ingin tahu dulu, awalnya dulu ada cita-cita atau kepingin menjadi bupati atau bayangan begitu saat itu, Bu? Iya. Jadi memang saya tidak pernah terbayang Iya. kok jadi bupati. Jadi dulu pada saat 8 tahun yang lalu, Iya. kemudian saya menikah dengan Bapak, saya juga sebelumnya tidak pernah ada bayangan bahwa saya akan menjadi istrinya seorang bupati. Baik. Boro-boro itu kemudian, tetapi kembali pada takdir, Ya. bahwasanya saya juga menjalani kehidupan seperti air mengalir, sehingga Allah kemudian memberikan saya amanah menjadi bupati. Ini tentunya menjadi amanah yang tidak mudah, tetapi insya Allah dengan kekuatannya tentunya insya Allah akan berusaha begitu ya, optimis begitu ya Bu ya, pasti bisa begitu. Baik. Nah, saat itu ketika Ibu mencalonkan diri sebagai bupati begitu ya, secara daerah Probolinggo adalah daerah yang banyak Muslim atau budaya Muslim yang kental sekali. Nah, ini kalau di Islam sendiri kan biasanya pemimpin tidak boleh perempuan. Nah, apa cerita begitu? Ada ceritakah di balik itu semua perjalanan dari sebelum menjadi awal ketika menjadi istri Bapak Bupati akhirnya menjadi seorang bupati, perjalanannya seperti apa ini, Bu? Iya. Jadi memang pada waktu itu saya hadir di Probolinggo 2008, menikah dengan Bapak, kemudian langsung pada saat itu sesuai dengan amanah yang diembankan pada saya menjadi ketua tim penggerak PKK, menjadi ketua K3S dan beberapa organisasi kewanitaan yang ada di Probolinggo, sehingga akhirnya saya pun yang sebelumnya tidak ada background kemasyarakatan, keorganisasian, akhirnya memaksa saya untuk terjun pada masyarakat. Tetapi dengan niatan ikhlas dan terus belajar, akhirnya saya pun ya, alhamdulillah banyak sekali diberikan kemudahan. Utamanya support dari tim yang ada di organisasi, sehingga pada waktu itu berjalan dengan dengan baik dan diberikan kemudahan. Lalu kemudian 2010 saya ingat betul, pada saat 3 tahun sebelum Bapak Purna menjadi bupati, waktu itu banyak masyarakat, utamanya tokoh tokoh agama, tokoh masyarakat yang waktu itu mulai bertanya pada Bapak, siapa nanti yang akan menjadi pengganti. Waktu itu saya sebagai istri dan memang karena saya tidak ada background politik, kemudian memang komitmen saya dengan Bapak, saya tidak akan pernah mencampuri urusan yang bukan menjadi ranah saya. Ya, waktu itu ya saya hanya setiap kali ditanya masyarakat bertanya kepada saya kembali bertanya kepada masyarakat. Siapa kira-kira? Bupati itu kan pilihan rakyat, berarti siapa yang dikehendaki rakyat, insya Allah manakala itu yang terbaik ya pasti nantinya akan kita support bersama-sama. Saat itu tidak terbayang ya Bu ya? Sama sekali tidak terbayang.
saya sudah enjoy dengan kehidupan dan kegiatan saya waktu itu, dan sama sekali tidak ada apa namanya keinginan, tidak ada hasrat, tidak ada keinginan untuk itu. Lalu kemudian dari 2010 itu kasih pemirsa, masih di Bincang Toko dan kita masih mengulik cerita begitu ya Bu Tantri. Langsung aja kita sapa Bupati Probolinggo cantik ini. Baik, tadi kita sampai di Bu Tantri mendapatkan titah begitu dari para tokoh begitu yang ada di Probolinggo untuk menggantikan atau menjadi calon bupati saat itu. Nah, Ibu sudah akhirnya oke lah, ini amanat begitu kan. Saat itu akhirnya berpikir kembali, terus bagaimana Ibu? Ya, jadi tentunya karena saya Muslim, saya istikharah waktu itu, kemudian yang saya rasakan pada waktu itu ya yang sebelumnya itu ragu, kemudian kalau orang Jawa bilang itu awang-awangan, awang-awangan. Apa yang menjadi awang-awangan gitu loh Bu? Apa yang menjadi beban begitu saat itu? Saya melihat kesibukan suami pada waktu itu ya, pada waktu menjabat. Saya ini perempuan, anak masih kecil dan lain sebagainya. Tentulah banyak pertimbangan waktu itu. Tetapi setelah proses itu kemudian ya entah kenapa kemudian hati saya ini mantep. Tetapi sebelumnya kemudian tentunya karena sekali lagi saya perempuan, saya seorang istri, seorang ibu, ya akhirnya saya ingin membuat support system ya di lingkungan keluarga. Yang pertama adalah suami. Jadi saya berdiskusi banyak dengan suami, termasuk juga
membagi tugas dan peran, bagaimana supaya tugas saya antara tugas negara dengan tugas sebagai seorang ibu tidak terbengkalai, tidak ada satu yang terlewatkan, sehingga ya alhamdulillah kemudian bismillahirrahmanirrahim waktu itu kemudian maju daftar dan pada saat pemilihan ditakdir oleh Allah menjadi bupati. Jadi ya inilah saya sekarang. Luar biasa sekali. Tanggal 20 Februari 2013 saya dilantik oleh Gubernur Jawa Timur menjadi Bupati Probolinggo. Nah, kabarnya begitu, kita tanyakan pemirsa betul atau tidak begitu ya, tapi sepertinya betul begitu ya. Saat itu ketika dilantik, Ibu adalah Bupati termuda, perempuan termuda di... Perempuan termuda. Baik, Bupati perempuan termuda di Jawa Timur. Iya, saya tidak mencari-cari itu, tetapi saya dengar juga begitu. Tapi itu pun nggak penting bagi saya. Iya. Nah, berarti kan bisa dibilang ketika itu usia yang cukup muda, berapa Bu? Iya, 29 tahun sudah menjadi seorang bupati begitu. Ini bukan hal yang mudah begitu kan Bu. 29 biasanya kita masih pakai masa dewasa begitu mulai gini. Nah, beban terberat apa saat itu yang ada di bayangan Ibu begitu ketika dilantik menjadi seorang bupati begitu? Ya, tentunya waktu itu yang ada di pikiran saya adalah bagaimana kemudian yang pertama tentunya tidak bisa dipungkiri bahwasanya saya harus segera belajar. Karena pada saat 20 Februari dan sampai dengan hari ini dan seterusnya tentunya selaku manusia tidak boleh berhenti untuk belajar. Betul. Itu yang kemudian ya akhirnya sempat berguru ke Bapak, Ibu? Kenapa? Sempat berguru ke Bapak? Jadi suami itu adalah orang terakhir yang pada saat saya mentok, saya diskusi bagaimana. Karena dengan dengan pengalaman beliau yang sudah 10 tahun menjabat menjadi bupati, kemudian sebelumnya background politik beliau yang sangat kuat, termasuk pengaruh beliau kepada masyarakat di Kabupaten Probolinggo. Tentunya saya masih sangat butuh masukan dari seorang suami. Baik, nah saat ini Ibu pastinya tidak mudah juga ya membagi waktu saat itu menjadi seorang ibu, juga menjadi seorang ibunya Probolinggo begitu. Apa Bu yang dilakukan Ibu begitu untuk membagi waktu ini? Ya, jadi yang tadi saya sebutkan, saya bangun support system, saya bangun komitmen dengan Bapak. Salah satunya adalah ini juga sangat memudahkan tugas saya sampai dengan saat ini. Waktu itu saya berkomitmen dengan Bapak, saya hari ini jadi bupati, saya akan fokus pada pemerintahan dan pembangunan. Baik. Tugas Bapak karena begitu kentalnya pengaruh Bapak di di wilayah Kabupaten Probolinggo, termasuk dengan tokoh agama utamanya, karena seperti yang tadi Mbak Dana menyampaikan, di sini kultur Islamnya masih sangat kuat, masih masyarakat masih kental sekali, dan gitu masih butuh belajar lah untuk menerima pemimpin perempuan, walaupun sampai hari ini tidak ada kendala untuk itu, tetapi tentunya akan lebih mudah manakala itu yang menyampaikan adalah seorang laki-laki. Sehingga tugasnya Bapak tetap bidang kemasyarakatan, keagamaan itu dihandle oleh Bapak. Sehingga saya bisa fokus pada bidang pembangunan dan juga pemerintahan di Kabupaten Probolinggo. Jadi ya alhamdulillah sampai dengan hari Allah begitu memudahkan saya, sehingga hari ini Kabupaten Probolinggo, utamanya pemerintah daerah hari ini alhamdulillah sudah sangat jauh berkembang dan insya Allah lebih baik dibandingkan dengan 10 tahun ke belakang. Berarti bisa dibilang apa yang menjadi kekhawatiran ketika ditunjuk sebagai bupati sudah hilang begitu ya Bu ya, sudah tidak tidak seperti itu ternyata begitu ya Bu ya. Baik, Bu Tantri, ketika Ibu menjabat menjadi seorang bupati, ini pastinya tidak sekali lagi tidak mudah dengan kultur masyarakat di sini. Kepercayaan apa yang Ibu sampaikan, yang Ibu berikan ke masyarakat Probolinggo khususnya pastinya agar mereka percaya bahwa seorang pemimpin perempuan begitu bisa untuk mengawal mereka untuk menjadi lebih baik, untuk mengawal Probolinggo untuk menjadi lebih baik pastinya.
Ya, jadi pada saat ini harus flashback ke belakang. Iya, jadi pada waktu itu setiap saya turun ke masyarakat, kemudian pada saat saya kampanye, saya menyusun visi misi bersama tim saya, ya saya hanya menyampaikan, ya, ngalir gitu aja, Mbak. Begitu ya. Jadi apa namanya? Bahkan sampai hari ini saya pun membuat program juga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat, apa yang jadi permasalahan oleh rakyat, apa namanya? Saya tindak lanjuti. Apa namanya, penyelesaiannya adalah berupa program itu, sehingga sampai dengan hari ini pun saya juga ya mungkin ya karena apa namanya mendengar aspirasi rakyat begitu kemudian ya, sehingga masyarakat kemudian percaya dan yakin bahwasanya kita semuanya bisa. Baik, pastinya semuanya bisa, pasti untuk menjadikan Probolinggo lebih baik begitu ya pastinya. Asal dengan niatan yang baik, niatan yang tulus dan ikhlas, insya Allah. Pastinya. Bu Tantri, kita akan lanjut lagi Bu Tantri dan pemirsa juga, tapi kita beri yang lewat berikut ini dan kita akan kembali tetap di Bincang Tokoh. Ya pemirsa, ketika Anda hadir di kantor Bupati Probolinggo ini, kesan pertama Anda tidak akan merasakan kesan yang sangat kaku begitu. Biasanya begitu kalau di kantor pemerintahan, tapi berbeda di kantor pemerintahan Probolinggo ini, Bupati Probolinggo ini, karena ketika Anda datang sudah disambut dengan ruangan yang sangat warm, hangat, bisa dibilang seperti itu. Ini pasti ada sentuhan tangan dari seorang bupati yang cantik ini, begitu ya Bu Tantri. Saya kenapa tersentil gitu untuk membahasnya gitu. Ketika kami masuk ke dalam ruangan ini pemirsa, terasa hangat begitu. Tidak ada warna lain, hanya warna putih. Ada lambang khusus atau bagaimana Bu Tantri? Iya, jadi memang ini kebetulan memang desain saya, Mbak. Oh begitu. Apa pemilihan perabotnya, lalu penataan ruangannya. Ya inilah perempuan ya. Ada touch-touch yang manis begitu ya. Jadi memang saya ingin menciptakan kesan, walaupun ini adalah kantor bupati, tapi bagaimana tamu yang akan tamu yang akan menghadap saya dan Bapak itu bisa ya nyaman lah, senyaman mungkin, karena saya tahu utamanya mereka yang bertamu di sini harus nunggu sekian lama untuk bisa bertemu, diterima, ngobrol begitu ya. Saya menciptakan menciptakan ruangan ini bagaimana senyaman mungkin bagi tamu yang datang. Ya alhamdulillah cocok dan memang terbukti ke kita begitu ya, ketika sampai nyaman, rasanya nggak mau pulang Bu ini Bu. Baik, berbicara tentang tamu-tamu yang datang, pasti ini kan ada juga dari masyarakat yang hadir begitu untuk sekedar berbincang, berkeluh kesah begitu ya Bu terhadap pembangunan Kota Probolinggo sendiri begitu. Sekarang yang sangat mencolok di bidang UKM juga ya Bu ya untuk Probolinggo saat ini, bagaimana posisi UKM Kota Probolinggo sendiri? Jadi memang selain pendidikan dan kesehatan, salah satu program prioritas saya adalah bagaimana memberdayakan masyarakat dari mereka sendiri. Baik. Jadi saya ingin, dulu sebelum saya menjadi bupati, saat menjadi ketua tim penggerak PKK, saya kan sering hadir di desa-desa, Mbak. Saya melihat potensi Kabupaten Probolinggo itu luar biasa. Luar biasa. Baik alamnya, sumber daya manusianya, culture dan budayanya itu sangat-sangat kaya. Satu contoh misalnya, ini hal yang sangat sepele, masalah makanan, sajian. Saya melihat ada karakteristik masing-masing di desa itu, bahkan di Probolinggo ada 330 desa dan kelurahan, Mbak. Jadi sangat banyak. Masing-masing desa ini punya karakteristik kuliner masing-masing. Dari 300 itu punya sendiri-sendiri? Iya. Jadi ada keunikan, di sini saya bisa menemukan ini, di sini saya bisa menemukan ini. Sesuai dengan potensi yang ada di desa. Aset tadi ini berarti. Karena di Probolinggo ada pesisir, ada dataran rendah, sedang, sampai dengan tinggi. Itulah yang kemudian menambah hasanah ya, kekayaan alam. Dari situ kemudian saya berpikir,
bahwasanya ini harus diolah dan dikemas sedemikian rupa. Sehingga program-program pemberdayaan masyarakat itu memang saya lebih fokus pada pemberdayaan ekonomi. Saya mengajak pada seluruh masyarakat bagaimana mereka ngeh terhadap potensi lingkungan mereka sendiri. Alhamdulillah 3 tahun berjalan ini perkembangannya walaupun saya akui belum sempurna ya, tetapi sudah sangat-sangat signifikan dibandingkan dengan 3 tahun sebelumnya. Jadi apa namanya, masyarakat sudah semangat, utamanya para pelaku UKM, IKM di desa-desa itu semangat sekali mereka. Jadi berkreasi, apa namanya, mengolah yang dahulu mungkin dipandang sebelah mata, kemudian hari ini berlomba-lomba untuk apa namanya, mengolah dan memberikan yang terbaik. Tentunya kan bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk bupati, tetapi adalah untuk mereka sendiri, lingkungan, karena tentunya dari UKM IKM itu juga akan menyerap tenaga kerja dan juga pemerataan pendapatan masyarakat. Itu yang alhamdulillah, jadi saya patut berbangga lah dengan semangat rakyat sampai dengan hari ini. Ini yang luar biasa. Ini pasti kalau tidak ada dorongan dari kepala daerahnya juga tidak akan berjalan begitu ya Bu ya. Dorongan seperti apa yang diberikan oleh Ibu selain datang ke desa-desa UKM ini ya Bu ya? Mungkin apa? Mungkin ada pelatihan, sosialisasi, atau bahkan membawa produk mereka keluar, atau bagaimana Bu? Jadi memang kalau untuk program selesai di intern ya Mbak, saya menyampaikan pada seluruh satker, saya membuat satker-satker itu tugas masing-masing, per klaster. Jadi bagaimana masyarakat itu teratasi semua permasalahan dan juga tantangannya, bagaimana bisa terselesaikan dengan baik di masing-masing satker itu. Lalu kemudian saya hidangkan kepada masyarakat ya program yang apa namanya memang betul-betul dibutuhkan. Jadi selama ini, contoh misalnya begitu saya datang, saya melihat apa namanya program, saya cocokkan dengan kebutuhan masyarakat. Ini memang ada beberapa, walaupun tidak semua, tapi ada beberapa yang memang belum tepat. Sehingga saya tekankan pada satker waktu itu, ayo kita bikin program, bagaimana program itu sesuai dengan usulan dari rakyat, bukan kita yang memberi program, begitu ya, tapi rakyat yang meminta program, kita fasilitasi. Sehingga dari situ kemudian insya Allah, kalau dibilang sempurna ya tidak akan mungkin ada yang sempurna kan Mbak, tetapi paling tidak sudah mendekati sempurna, bagaimana program itu sesuai dengan keinginan dan kebutuhan rakyat. Bahkan di awal pada saat penyusunan RAPBD waktu itu, saya kumpulkan pada semua satker, bukan karena seorang bupati dan wakil bupati tidak percaya akan kinerja satker, tidak, tetapi saya ingin memberikan semangat dan dorongan pada satker. Saya minta waktu itu satker untuk presentasi di depan bupati, wakil bupati dan tim penyusun anggaran. Presentasinya terkait apa? Terkait dengan program yang akan dilakukan begitu ya, di tahun anggaran ke depan. Sehingga dari situ kemudian dihadiri oleh satker yang lain, sehingga apa, harapan saya waktu itu, dan alhamdulillah hari ini sudah apa namanya bisa dijalani sampai dengan hari ini, ada sinkronisasi. Contoh misalnya karena tadi apa menyentil terkait dengan UKM IKM, contoh misalnya saya menemukan potensi di desa A, misalnya pisang lah, pisang. Saya ingin bagaimana ada apa namanya nilai tambah dari pisang itu, mendorong pada masyarakat kalau pengen nilai tambah ya jangan kemudian menjual pisang itu loko-loko pisang. Betul, diolah. Tapi bagaimana diolah jadi keripik pisang, jadi sale pisang, jadi apa, dan berbagai olahan yang lain. Tugas satker A,
ayo bikin pelatihan. Gini, jangan hanya pelatihan, bagaimana kemudian ada mendistributnya begitu ya? Bukan, peralatannya. Oh, oke. Lalu tugas Satker B, bagaimana penguatan lembaganya, Baik. bagaimana modalnya, Satker yang lain bagaimana pemasarannya dan lain sebagainya. Itulah sinkronisasi yang saya inginkan dan saya ciptakan masing-masing Satker, sehingga tentunya nggak hanya asal membuat program, laporan selesai, program selesai, tetapi outputnya masih tanda tanya besar. Betul sekali. Itu yang saya tekankan, dan alhamdulillah berjalan seluruh begitu anak buah sangat kompak, mereka satu misi dan visi begitu dengan saya dan saudara Wabub, sehingga ya alhamdulillah itu tadi banyak dimudahkan. Baik, banyak dimudahkan berarti kan memang karena kalau ada sinkronisasi begitu lebih oke begitu ya. Nah, Ibu tadi Bu Tantri tadi menyinggung juga selain UKM juga ada kesehatan dan pendidikan ya. Tapi kita akan bahas itu pemirsa setelah yang satu ini, tetap di Bincang Tokoh ya. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama Bincang Tokoh dan masih di Kabupaten Probolinggo. Nah, kita masih bersama Bupati cantik, Bupati termuda di Indonesia, Bupati wanita termuda di Indonesia, begitu ya Bu Tantri ya. Bu Tantri tadi sempat menyinggung masalah kesehatan dan pendidikan ya. Untuk pendidikan sendiri, incasnya lebih kemana begitu? Sebelum saya jawab, Mbak, diminum dulu. Oh, oke. Ayo, sudah ada hidangan minuman, baik. Ayo Bu, kita minum dulu. Pemirsa, saya minum dulu ya, karena harus dari tadi ngomong terus begitu ya Bu Tantri. Ada yang beda. Ada yang beda. Saya sempat membayangkan bahwa ini adalah teh begitu ya. Teh karena dari bentuknya sudah terlihat teh begitu. Tapi ketika dirasakan tidak seperti teh begitu, tidak seperti yang dibayangkan. Ini apa ini Bu Tantri? Nah, ini yang tadi baru saja kita bahas. Salah satunya adalah ini. Ini adalah produk UKM produk UKM. Oh, oke. Ini menjadi minuman khas Kabupaten Probolinggo, namanya Poka, Mbak. Poka. Jadi dibuat dari berbagai rempah, sehingga ya, sangat cocok. Betul. Buat apakah siang ataupun malam. Kalau dari rasa pemirsa, rempah-rempahnya terasa sekali begitu. Ada paduan rempah-rempah, kemudian hangat juga. Jadi ini minuman dingin tapi hangat begitu ya. Betul. Ini salah satu hasil produksi dari UKM yang ada di Kabupaten Probolinggo. Luar biasa sekali. Kita berharap sih kedepannya ini akan lebih distribut lagi ya Bu ya, dikenalkan lagi begitu ya, mungkin sehingga masyarakat Jawa Timur menjadi pengen tahu. Kalau Anda penasaran pengen tahu, datang ke Probolinggo ya. Baik Bu, kita lanjut untuk pendidikan begitu ya. Bagaimana perkembangan pendidikan sendiri di Kabupaten Probolinggo begitu? Jadi alhamdulillah Mbak, IPM di Kabupaten Probolinggo trennya setiap tahun naik. Meskipun masih dalam wilayah kuning ya Bu ya, masih dalam peta kuning ya. Tetapi saya perlu mengapresiasi kecerdasan rakyat hari ini dan juga ikhtiar dari semua stakeholders yang ada, sehingga hari ini sudah banyak sekali peningkatan. PR saya hanya memang selain buta aksara, jadi saya punya program tersendiri terkait pemberantasan buta aksara. Sudah ini kompak dari seluruh desa ini mengadakan program itu. Yang menjadi PR adalah meningkatkan kualitas. Selain tentunya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat. Jadi kalau saya lihat tren sampai dengan data yang baru saja saya terima kemarin, usia sekolah anak SD, SMP, usia wajib belajar 9 tahun itu sudah berjalan dengan baik, terpenuhi di Kabupaten Probolinggo. PR saya adalah menambah wajib belajar itu tidak 9 tahun, tetapi minimal adalah 12 tahun. 12 tahun. Biar lengkap yang, begitu ya. Dong. Karena tantangan zaman hari ini sudah berbeda tentunya dengan 10-20 tahun yang lalu, sehingga tentunya
kewajiban bagi generasi muda adalah membekali dirinya dengan keterampilan dan juga pengetahuan yang cukup untuk melanjutkan jenjang pendidikan dan dia menghadapi tantangan zaman pada saatnya itu. Tapi tentunya ini adalah kerjasama semua pihak, termasuk dalam hal ini saya juga melibatkan semua tokoh agama, tokoh masyarakat untuk bersatu padulah. Bagaimana misalnya di sekelilingnya ada anak yang kedapatan putus sekolah, atau mungkin drop out dan lain sebagainya, untuk bersama-sama kita berikan pendekatan sehingga hal itu tidak terjadi. Baik, mengenai putus sekolah, anak-anak dengan putus sekolah ataupun drop out, ini kan biasanya berkenaan dengan culture ya Bu ya, mungkin di Kabupaten Probolinggo masih kental sekali culture seperti itu. Nah, untuk menyadarkan masyarakat sendiri tidak mudah, perlu peran serta dari tokoh masyarakat begitu ya. Jadi memang saya melihat culture masyarakat hari ini khususnya di Kabupaten Probolinggo masih sangat tawaduk ya, utamanya pada kiai, pada yang dituakan lah, sehingga itulah kemudian yang jadi pintu masuk saya. Yang pertama adalah menyadarkan para tokoh agama dulu, bagaimana saya menyampaikan visi misi saya, keinginan saya seperti apa, nah sehingga harapan saya para kiai, bunyai, semualah tokoh agama lalu kemudian manakala ada hal itu terjadi, mereka kemudian bisa memberikan pendekatan pada masyarakat sehingga harapannya itu tidak terjadi. Baik. Nah, untuk anak-anak yang drop out ataupun putus sekolah ini tadi, selain culture, mungkin adakah faktor-faktor lain seperti ketidakmampuan? Nah, peran serta dari pemerintah Kabupaten Probolinggo sendiri bagaimana Ibu untuk menghadapi ini, dalam artian untuk menampung mereka-mereka yang tidak mampu ataupun kalau saya rasa program pemerintah ini sudah sangat memanjakan masyarakat ya, utamanya pendidikan dan juga kesehatan, sehingga bagi saya rasanya tidak ada alasan ketidakmampuan secara ekonomi masyarakat untuk tidak menyekolahkan anak. Sudah ada BOS, sudah kan pemerintah sudah menyediakan guru, menyediakan kepala sekolah untuk bagaimana memastikan proses belajar mengajar dengan baik di sekolah, sehingga saya rasa tidak ada alasan lah untuk ini. Ada sekolah khusus. Saya rasa yaitu tadi kedewasaan masyarakat. Contoh misalnya pernikahan dini, lalu kemalasan anak itu sendiri, kenakalan remaja itu yang sebetulnya tantangan kita. Kalau terkait dengan alasan finansial, saya pikir tidak begitu ya, bukan suatu alasan besar begitu ya. Paling tidak di Kabupaten Probolinggo bukan itu alasannya. Sehingga ya itu banyak sekali program-program yang seperti saya sampaikan tadi, bagaimana pemerintah ini tugasnya adalah meningkatkan kualitas, termasuk juga memberikan kegiatan-kegiatan positif bagi utamanya para siswa kegiatan-kegiatan positif seperti pramuka, atau kemudian mengemas kegiatan-kegiatan di sekolah sedemikian rupa sehingga asyik dan cocok bagi siswa dan siswi, sehingga harapannya itu bisa kemudian menambah semangat bagi siswa dan siswi untuk menambah semangat begitu ya. Ini tadi ngomong-ngomong Ibu menyampaikan pramuka. Nah, apakah saya dengar begitu ya, Ibu salah satu pembina pramuka begitu, betul ya Bu ya? Iya. Di Kabupaten Probolinggo sendiri ya. Apa yang akan dilakukan, apa yang sudah dilakukan untuk pembinaan pramuka ini sendiri, dan juga ada sekolah gratis juga ya Bu ya di Probolinggo ya, di bidang pendidikan. Tapi nanti Bu kita akan jawab ya. Dan pemirsa, kalau Anda penasaran berarti Anda ingin tahu pastinya, dan tetap di Bincang Tokoh. Kita akan kembali setelah yang satu ini.
Ya pemirsa, kalau Anda menganggap saya berdiri di depan suatu rumah makan begitu, Anda salah begitu. Karena kita masih di pemerintah di kantor Bupati Probolinggo. Ini tetap aja touchingnya dari seorang perempuan, Bu Tantri begitu ya, Bupati Probolinggo begitu, Kabupaten Probolinggo. Bu Tantri sedikit menjawab dari segmen sebelumnya. Sekolah gratis ada ya di Probolinggo pasti. Kemudian juga sebagai pembina pramuka. Nah, sejauh mana sih Bu? Iya, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, bagaimana kita membuat suasana belajar mengajar itu mengasyikkan bagi anak, sehingga anak ini merasa butuh, termasuk pramuka tadi. Alhamdulillah, jadi saya sudah memerintahkan pada wakil bupati saya, karena selaku ketua Kwarcap Probolinggo, saya sampaikan di awal waktu setelah pelantikan, coba intensifkan kembali kegiatan pramuka. Jadi saya ingin pramuka ini kembali bergelora utamanya di tingkat sekolah SD, SMP, SMA. Karena saya rasa dari nilai-nilai kepramukaan yang diajarkan itu menjadi sebuah pendekatan yang sangat efektif bagi utamanya generasi muda ya. Bagaimana mereka sibuk, lalu kemudian bisa terhindar dari kenakalan remaja, miras, obat-obatan, karena itu rawan sekali. Dan alhamdulillah atas kerjasama semuanya, beberapa waktu yang lalu, 2 minggu yang lalu, saya lupa tepatnya, kami mendapatkan penghargaan melati di tingkat nasional. Saya selaku pembina pramuka. Selamat ya Bu ya. Terima kasih. 2 loh Mbak ya. 2 penghargaan. Penghargaan melati 2 untuk saya selaku pembina, dan juga wakil bupati selaku ketua Kwarcap. Jadi insya Allah ini kalau nasional satu-satunya kabupaten yang mendapatkan 2 penghargaan. Luar biasa sekali. Berarti ini menunjukkan bahwa pramuka di Kabupaten Probolinggo ini hidup begitu, ada dan berjalan begitu, dan fungsinya pun memang berjalan sesuai seperti fungsi yang sebenarnya begitu ya Bu ya. Baik, kita bergeser sedikit Bu untuk kesehatan. Sedikit saja boleh dijelaskan posisi kesehatan di Probolinggo sudah oke pastinya ya. Jadi memang ini menjadi PR semuanya, tetapi alhamdulillah kita menuju ke arah sana lah. Bagaimana mendewasakan dan mencerdaskan rakyat, bagaimana kemudian menggunakan fasilitas negara, fasilitas kesehatan yang telah dibangun oleh pemerintah ini dengan semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin pastinya, dan kita berharap sih semoga masyarakat pun juga menggunakannya sebaik-baiknya begitu ya Bu ya. Nah, di lain sisi Kabupaten Probolinggo mempunyai aset wisata yang luar biasa. Salah satu asetnya bahkan internasional begitu, Gunung Bromo ini Bu. Sejauh mana pengelolaannya hingga saat ini? Jadi memang kalau untuk pengelolaan wilayah Bromo itu bukan pada wilayah pemerintah Kabupaten Probolinggo. Ada lembaga tersendiri di bawah Kementerian Kehutanan. Saya selaku bupati kemudian tidak kekurangan akal. Jadi saya tidak ingin rakyat Kabupaten Probolinggo, utamanya yang ada di daerah Sukapura, tetangganya Gunung Bromo ini, hanya gigit jari melihat wisatawan yang hadir. Saya buat rakyat ini cerdas pada kembali lagi membaca peluang. Baik. Apa peluang yang diberikan saat itu? Peluangnya banyak sekali. Tentunya yang pertama, karena tamu kan, pasti tamu butuh homestay, pasti. Homestay. Butuh tempat tinggal, makan, minum dan lain sebagainya. Guide ya Bu ya mungkin ya. Sehingga dalam proses ini semuanya untuk kita tingkatkan kualitas dan kuantitasnya, bagaimana rakyat di sana ini menjadi tamu yang baik bagi para wisatawan, dan tentunya tidak hanya menjadi tamu saja, tetapi juga menikmati dari banyaknya tamu yang hadir di Bromo. Baik, berarti dalam artian ada semacam peningkatan quality atau sumber daya masyarakatnya begitu ya, yang dilakukan begitu, pelatihan-pelatihan seperti itu ya Bu ya. Oke. Selain Bromo, tidak hanya Bromo pastinya. Tidak hanya Bromo, banyak sekali. Apa saja Bu yang jadi, sangat
Jadi kita punya namanya air terjun Madakaripura. Oke. Itu kalau posisinya Mbak, Ya. itu sangat strategis karena setiap orang yang akan ke Probolinggo, ke Bromo, ke Bromo itu Selalu melewati daerah itu. Tinggal masuk sekian kilometer. Boleh kita sekali-kali ke sana ya Bu ya? Boleh, silakan. Saya tunggu tentunya. Oke. Ada air terjun Madakaripura. Oke. Apa yang menarik dari air terjun ini Bu? Air terjun di sana yang pertama ini terkait dengan sejarah, konon katanya Madakaripura itu dahulu menjadi tempat bertapanya Patih Gajah Mada. Oke. Waktu itu, ya, katanya Mbak, karena waktu itu saya juga belum lahir ya, jadi saya nggak tahu. Legendanya seperti itu ya. Legendanya seperti ceritanya itu. seperti itu. Lalu menawarkan keindahan yang tidak sama dengan air terjun yang lain. Semakin penasaran rasanya, kita harus mencoba ke sana ini. Saya nggak ingin menjelaskan banyak, pokoknya datang aja saja ya. Lalu kita punya juga Gili Ketapang, pulau. Kita punya pulau kecil dengan pasir putihnya yang sangat menarik. Bisa snorkeling di sana. Namanya Gili Ketapang. Gili Ketapang ya, banyak yang ditawarkan di sana ya. Lalu kita juga punya di wilayah daerah pegunungan di Tiris dan Krucil, itu kita punya begitu banyak ranu. Ranu itu danau, Mbak. Oh, ada danau juga di Probolinggo ya. Ada Ranu Agung, Ranu Segaran yang menawarkan sesuai dengan karakteristik masing-masing. Jadi kalau untuk tempat wisata di Kabupaten Probolinggo nggak ada matinya. Tidak diragukan lagi ya berarti. Kalau Anda penasaran, datang saja pemirsa langsung ke Kabupaten Probolinggo begitu ya. Bu Tantri akan siap menerima begitu ya. Betul. Baik, banyak sekali keunggulan-keunggulan dari Kabupaten Probolinggo. Pastinya ini ada penghargaan-penghargaan yang sudah diterima. Apa saja Bu penghargaan sudah diterima? Ya, alhamdulillah tentunya yang pertama adalah sistem pelaporan keuangan ya di Kabupaten Probolinggo 3 tahun ini kita dimudahkan begitu banyak. Kita mendapatkan WTP 3 kali berturut-turut. Opini WTP dari BPK yang sebelumnya belum pernah. Baru kali ini. Baru 3 tahun ini alhamdulillah kita bisa bisa mempertahankan, semoga tahun depan dan seterusnya tetap WTP. Kemudian beberapa waktu yang lalu juga kita juga menerima penghargaan dari kementerian. Kita menjadi salah satu kabupaten dengan kinerja yang sangat tinggi, nasional. Tingkat nasional. Ini juga dilihat dari pendekatan pemerintah daerah yang dilakukan pada masyarakat, dan juga salah satunya adalah pertimbangan itu tadi, ketepatan waktu di DPR, lalu penentuan anggaran itu Mbak, lalu kemudian sesuai dengan kriteria pastinya ya. Terus penyerapan anggaran itu juga, dan begitu banyak juga penghargaan yang lain yang tentunya tidak bisa disebutkan satu-satu. Baik ya, luar biasa sekali Bu Tantri. Baik, sepertinya masih pengen ngobrol lama dengan Bu Tantri. Begitupun pemirsa pengen tahu begitu lebih jauh tentang potensi Kabupaten Probolinggo. Tapi waktu juga Bu yang menentukan kita harus berpisah untuk sekarang. Mungkin next time kita akan bertemu lagi ya Bu Tantri ya. Bu Tantri, terima kasih sekali waktunya. Banyak Mbak Dana. Sudah bersama dengan pemirsa sudah menceritakan. Jangan kapok ya. Pastinya tidak. Saya akan datang lagi begitu. Saya akan datang lagi. Masih ada teman-teman wisata yang masih menarik untuk didatangi. Begitu ya Bu Tantri ya. Kita gali lagi nanti potensi di Probolinggo. Baik, sukses selalu untuk Probolinggo ya Bu Tantri. Sukses untuk Bu Tantri juga. Baik pemirsa, berarti saya juga harus berpamitan dari hadapan Anda. Terima kasih sudah bersama Bincang Tokoh. Kita akan bertemu dengan Bincang Tokoh berikutnya dengan tokoh-tokoh yang pastinya mempunyai kontribusi yang luar biasa bagi masyarakat. Saya Dana April undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.